Halo guys, udah berapa abad kalian gak nemu video baru dari Kolosal? Namanya makhluk hidup, pasti bakal menghadapi kematian guys. Begitu juga dalam dunia binatang. Kematian bisa hadir karena digoreng, ditumis, dibakar, dirica, disemur, direndang, di apa lagi ya? Banyak yang cuma memiliki rentang hidup yang singkat, namun ada pula hewan yang bisa berumur hingga ratusan tahun loh guys. Tapi, tahukah kamu kalau ada jenis satwa yang bisa menyakiti dirinya sendiri hingga mati loh? Nah, berikut ini sejumlah fakta unik seputar kematian di dunia hewan. Ada jenis ubur-ubur yang secara teori bisa hidup abadi loh guys. Seperti dikatakan sebelumnya, semua hewan di dunia ini pada akhirnya pasti bakal mati. Tapi, fakta itu sepertinya nggak berlaku bagi sejenis ubur-ubur, yaitu ubur-ubur dari spesies Turritopsis dohrnii. Laman Sains menyebut bahwa ubur-ubur ini secara teori bisa hidup abadi guys. Pada saat ubur-ubur ini dewasa, mereka bisa kembali ke fase awal dalam hidup mereka yang disebut planula. Lalu mereka bakal tumbuh menjadi polip, ubur-ubur muda, dan akhirnya ubur-ubur dewasa lagi. Secara teori, proses tersebut bisa terus berulang tanpa batas, yang artinya mungkin mereka bisa hidup selamanya guys. Tapi bukan berarti ubur-ubur ini gak bisa mati ya. Mereka tetap bisa mati karena dimangsa oleh predator atau terbunuh karena sebab lain. Namun, kemampuan mereka buat mengulang kembali daur hidupnya sungguh luar biasa. Bahkan ada kemungkinan beberapa spesies ubur-ubur lain memiliki kemampuan serupa loh. Keren ya guys. Beberapa jenis hewan mengadakan pemakaman saat anggota kelompoknya mati. Memakamkan keluarga atau teman yang meninggal adalah budaya manusia yang berlaku di hampir semua kebudayaan. Tapi ternyata beberapa jenis hewan juga mengadakan semacam ritual pemakaman pada saat ada anggota kelompoknya yang meninggal loh. Contohnya gajah. Dilansir dari BBC, pada saat seekor gajah mati, maka kelompoknya bakal datang menjenguk mayatnya dan berdiam di dekatnya hingga beberapa jam. Bahkan, beberapa kelompok gajah lain pun kerap datang meski nggak berhubungan keluarga loh. Itu terus dilakukan hingga beberapa hari berikutnya, meski mayat si gajah udah mulai dimakan hewan pemakan bangkai. Lumba-lumba juga demikian. Para peneliti pernah mengamati bahwa pada saat seekor lumba-lumba mati, 2 ekor lumba-lumba berjaga di dekat mayatnya di dasar laut. Mereka hanya pergi sesekali ke permukaan air buat mengambil napas. Bahkan saat para penyelam mencoba mengambil mayatnya buat mencari tahu penyebabnya, 2 ekor lumba-lumba itu menghalangi usaha mereka loh guys. Masih banyak contoh lain di mana hewan terlihat menunjukkan sikap berduka saat keluarganya mati. Misalnya hewan primata seperti simpanse, gorila, babon, dan lemur. Bahkan jerapah dan burung jay pun diketahui melakukan hal yang sama guys. Masing-masing dengan caranya sendiri ya. Itu semua menunjukkan bahwa duka cita akibat kematian bukan milik manusia saja loh. Kucing kerap pergi menyendiri menjelang kematiannya. Kalau kamu pernah memelihara kucing, kemungkinan kamu tahu fakta ini atau bahkan pernah mengalaminya. Kucing domestik diketahui kerap pergi dan menghilang pada saat menjelang kematiannya. Konon, kucing melakukan itu agar majikannya nggak sedih karena kematiannya. Mengharukan sekali ya guys. Tapi menurut penjelasan laman Your Cat, sebenarnya bukan itu penyebabnya mereka pergi guys. Sebagai hewan, kucing gak memiliki pandangan ke masa depan, maka mereka gak memikirkan soal apakah mereka bakal mati. Namun, kucing memang suka menyendiri saat udah sangat tua atau merasa tidak sehat.
Alasannya adalah karena secara naluri, kucing bakal bersembunyi saat mereka merasa lemah supaya nggak dimangsa oleh predator. Masuk akal banget guys. Maka sebenarnya kebiasaan kucing menyendiri sebelum mati nggak ada hubungannya dengan majikan mereka ya. Namun, nggak semua kucing memiliki kebiasaan tersebut. Kadang kucing juga lebih suka dekat dengan manusia saat menjelang kematiannya. Namun yang jelas, kucing nggak tahu menahu soal kematiannya ya. Manusia aja nggak tahu, nggak ada yang tahu. Mereka semata-mata mencari kenyamanan pada saat mereka lemah. Beberapa hewan bisa menyakiti dirinya sendiri hingga mati karena stres. Stres dan depresi akibat kesedihan yang mendalam ternyata nggak terjadi pada manusia saja. Laman Life Science menyebut bahwa dalam beberapa kasus, hewan yang stres bisa menyakiti dirinya sendiri hingga akhirnya mati. Misalnya, anjing yang kehilangan tuannya bisa berdiam di makam tuannya dan nggak makan berhari-hari hingga akhirnya mati. Induk hewan juga bisa stres dan gak mau makan ketika anaknya mati. Dan ada pula kasus di mana seekor kuda membunuh dirinya sendiri karena diperlakukan dengan buruk selama bertahun-tahun. Tapi apakah kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hewan bisa bunuh diri? Jawabannya adalah tidak. Suatu individu bisa disebut bunuh diri jika ia paham bahwa tindakan yang ia lakukan bakal membuatnya kehilangan nyawa. Hewan gak memiliki pemahaman tersebut, bahkan hewan yang pintar sekalipun. Namun yang jelas, memang kesedihan bisa membuat perilaku hewan berubah drastis hingga akhirnya menyakiti dirinya sendiri dan mati. Beberapa hewan berkorban nyawa demi keluarga atau kelompoknya. Ada beberapa hewan yang diketahui kerap mengorbankan nyawanya sendiri, tapi bukan karena stres, melainkan demi kelompok atau kolonialnya. Salah satu contohnya adalah semut pengebom atau Colobopsis explodens. Semut ini bisa melindungi koloni dari serangan predator dengan cara meledakkan tubuhnya sendiri. Wih, udah kayak bom aja guys. Pada saat predator yang menyerang, semut pengebom pertama-tama bakal mencoba mengintimidasinya. Jika si penyerang nggak mundur, maka satu atau beberapa semut yang akan meledakkan abdomennya hingga mengeluarkan cairan beracun yang lengket buat mengusir si penyerang. Berkat pengorbanan mereka, satu koloni semut ini pun terselamatkan. Ada pula induk hewan yang mengorbankan nyawanya sendiri demi membuat anak-anaknya bertahan hidup. Laba-laba spesies Stegodopus dumicola adalah contohnya. Setelah telur-telurnya menetas, induk laba-laba ini bakal membiarkan anak-anaknya memakan dirinya supaya mereka mendapat cukup nutrisi. Benar-benar pengorbanan yang luar biasa guys. Nah, itu dulu guys video kolosal kali ini ya. Kita lanjut di video selanjutnya guys. Terima kasih, sampai jumpa guys.